Bro pengen tahu deh, waktu itu akhirnya memutuskan untuk gue harus nikah sama Gina. Saya dipaksa. Nggak usah make up gitu-gitu. Ya, aku datang dengan kostum yang paling biasa di antara semua, ternyata dilamar. Ya Masya Allah. Gue masih sama mantan gue, tapi deket sama dia. Bingung milihnya. Asik. Aku sempat bilang, tapi dia punya pacar mas sekarang gitu-gitu. Dan mama aku kayak nggak shock yang kayak, apa Gina kerebut anak pacar orang? There's only love blooms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Aduh, badan aku lagi agak-agak pegel nih ya. Ya mungkin karena kemarin ya bolak-balik ya keluar kota, terus balik lagi ke Jakarta, terus keluar kota lagi, balik lagi ke Jakarta. Jadi ya lumayan menguras energi lah ya. Tapi namanya juga kepala rumah tangga, gak apa-apa, harus tangguh. By the way, buat kalian harus tetap jaga kondisi tubuh ya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, penting banget kita jaga kondisi tubuh kita. Hawa, Mami mana Hawa? Abi nggak ketemu Mami sebentar aja udah kangen banget. Mana? Panggil, tolong panggil. Sayang, sini sayang. Sekalian tolong bawa ini nih ya, hotin cream. Badan aku lagi pegel nih, ya. Oke, Bib. Kenapa sayangnya aku, cintaku nih aku bawain hot and creamnya. Iya, tolong dong sayang, pegel nih. Yang mana? Nah, ini dia nih, hot and cream. Nah, di sini mana sayang? Sini aja. Sini. Leher aja nggak apa-apa. Masya Allah enak banget nih hotin creamnya. Pegelnya Masya Allah kerasa ya mulai berkurang nih pegelnya nih. Jadi sayang, kalau kamu pegel nanti pakai hotin cream aja. Ini cocok banget untuk ngatasin capek dan pegel. Iya sayang, tapi ini juga enak ya, nggak lengket di tangan. Udah gitu, nggak ngebekas lagi tuh. Nggak ninggalin bekas putih gitu di kulit, jadi Iya. aman banget. Berarti nggak bakalan ninggalin bekas noda di baju juga. Iya sayang, bener banget. Tapi aku yang paling suka dari hotin cream ini, panasnya tuh pas. Hotnya in sampai ke dalam, mudah meresap dan tahan lama. Jadi aku suka banget deh. Iya sayang, nanti kalau aku pegel gantian nggak? Boleh lah. Ya. Terus ya sayang, yang harus kamu tahu, hotin cream ini diproduksi dengan teknologi tinggi. Jadi memiliki basis krim yang enak dan nyaman di kulit. Nah sayang, ini isi krimnya tuh banyak dan harganya cuma 25 ribuan loh. Iya sayang, dan jangan khawatir karena hotin cream ini sudah bersertifikasi halal dari MUI dan ada logo top brandnya tuh. Emang keren ya hot and cream ini, jadi kan lagi new normal nih, kita banyak aktivitas. Nah, karena banyak aktivitas itu kan kita jadi pegel. Nah, dienakin aja nih pakai hot and cream. Nah bener tuh, sayang makasih ya udah diolesin dan dipijit lagi. Mantap bener emang. Nah, sekarang kita lagi sama Gina. Gina. Sama Gina. Ini pasangannya menurut gue lucu banget ya, karena tadi kan kita di vlog mereka ya, ternyata mereka segestrek itu ya, say. Lo apa nggak berdua ketawa mulu tiap hari di kamar ya? Enggak, kita kalau di rumah tuh Serius cenderung gitu ya? ya ngobrolnya seperlunya aja gitu. Gak mungkin Mungkin lebih banget kayak ya. aku yang ngomong terus, tapi Kinus kayak nyautin cuma kayak Ya. iya, Ya. iya. Udah capek ya. Menahan kuping penging dengan suaranya gitu kan. Belum lagi dengan celoteh dan juga ocehan-ocehannya segala macam. Jadi tapi kalau begitu udah ngobrol ya udah ketawa-ketawa biasanya Bro sih. pengen tahu deh, waktu itu akhirnya memutuskan untuk gue harus nikah sama Gina. Saya dipaksa. Jadi enggak. Kamu bener dipaksa? Ya Enggak. enggak, aku cuma kayak kasih ultimatum karena waktu itu kan Ya. aku udah 30 ya? Kalau untuk Udah 30 waktu tahun. untuk menikahnya iya kayak semacam Oh, dikasih waktu menikahnya. ultimatum Oke. gitu. Akhirnya dua tahun dekat PDKT segala macam dia bilang
lu kalau mau pacaran jangan sama gue deh gitu. Kalau bercanda jangan sama gue deh gitu. Waktu itu posisinya tuh apalagi pas awal-awal dia tahu kalau dia sebagai selingkuhan gitu kan. Ini nggak apa-apa kan? Nggak Nggak apa-apa. Oh, dia udah biasa kayaknya. Kayak sudah biasa. Tapi posisinya waktu itu dia tahu gue punya dekat sama mantan gitu. Dekat sama bukan mantan. dekat sama pacar, Iya. karena memang masih pacar. Kalau gitu. sekarang mantan dong. Iya, sekarang. Iya. Sabar. Nggak masalah. Udah lewat. Iya, udah lewat. Yang penting belum nikah ya. Betul. Udah dia waktu itu nganggap gue itu cuman kayak temen nonton, temen jalan, nganterin ke radio gitu aja lah pokoknya. Oke, Temen oke. dekat gitu. Akhirnya 2 tahun mungkin dia capek juga gitu ya. Udah kalau lu mau nyari yang main-main jangan sama gue deh gitu. Tapi Gua- itu yang buat umur lo gua udah malah bikin lo. Udah akhirnya gue langsung gue bukan cuma ngomong doang, gue bakal buktiin kalau gue serius gitu. Asik. Udah akhirnya lamarannya tuh surprise pas ulang tahun. Oh gitu. Iya. Jadi gue tuh ingat banget itu ulang tahun gue ke-30, pecah telur ibaratnya kan. Kepala Jadi tiga. kayak kepala 3. Gue tuh udah waktu itu mikirnya pokoknya di ulang tahun gue ke-30, kalau nih orang sampai tahun ini nih nggak ada kejelasan, gue kayak oke gue baik. Oh. Gitu. Jadi waktu itu ya udah, jadi gue udah kayak di momen ke-30 tahun tuh gue udah kayak mempersiapkan diri gitu loh, kayak kayaknya gue mau mengakhiri semuanya nih kalau Oh, emang kalau kayak memang nggak iya serius nggak ada maksudnya apa-apa. gitu ya? Tiba-tiba di ulang tahun gue kayak dia bikin makan-makan gitu loh, kayak Ya yang makan ngajak sama orang gimana tua sih, aku aja, kok jadi lupa biasa lagi. aja. Iya pokoknya dia ngajak mama aku yang ngajak aku makan, dia juga ajak makan gitu. Aku lupa gimana prosesnya, pokoknya intinya bareng lah mereka gitu. Terus tiba-tiba di tempat makan itu aku lihat kok ada orang tuanya Kinos ya. Terus aku kok ada adeknya ya. Itu kan aku udah ya walaupun hubungan kita nggak jelas tapi aku udah dikenalin sama orang tuanya. Ya kan? Udah kenal sama adeknya dia gue ini ada apa ya kok semuanya berbaju rapi, berbatik dan berkebaya sedangkan aku pulang syuting. Dan nyokap gue cuman bilang waktu itu kayak gue tuh kan anaknya nggak bertahan makeup. Jadi kayak nanti abis syuting jangan dihapus makeupnya kan Gina ulang tahun biar cantik makan-makannya gitu. Oh cuma ngomong gitu. Iya, gue kayak Iya. kenapa ya makan-makan doang nggak usah Iya. makan. Ih nggak apa-apa kan Nak, ulang tahun biar cantik sekali-sekali sih. Udah Gina nggak bisa biasa ngomong di- ya. Ya udah ya nggak usah make up gitu-gitu. Ya, aku datang dengan kostum yang paling biasa di antara semua. Ternyata dilamar. Ya, Masya Allah. Gitu kayak akhirnya ternyata dia serius Iya. ya. itu keputusan gue untuk oke menikah kapan gitu. Tapi keputusan untuk memilih dia tuh wah itu gue masih sama mantan gue tapi deket sama dia. Bingung milihnya. Asik. Doa gue tuh cuman Kesel banget nggak? Di antara dua ya. Terus cuman doanya adalah tolong dikasih jalan dimudahkan aja sih. Udah bener-bener dimudahkan. Istiqoroh. Iya pokoknya semua sholat udah dilakuin. Minta ditunjukkan mana nih? Yang paling mudah. Dan nggak lama dari situ itu benar-benar ditunjukkan. Apa ini ya? Tujuan kayak gimana? Saya ketangkep basah. Kegep sama pacarnya sebelumnya. Oh, gitu. Aku dateng juga gitu. Oh, Jadi udah. dulu dia kos-kosan. Heeh. Terus abis itu aku nggak tahu kenapa pagi itu tuh aku mau kerja atau gimana gitu. Tapi ada sesuatu yang harus aku anterin gitu loh. Terus udah gitu biasanya ya udah kayak nganterin aja kan. Kayak di situ kan ada mbak kos-kosannya. Kayak mau ketemu sama Kinos gitu aku bilang gitu. Kinosnya lagi kurang enak badan dalam hati gue kayak tadi gue masih whatsappan katanya lagi bikin materi bola ntar malam mau syuting gitu. Terus habis itu begini ceritanya. Jadi dia tuh ngasih mobil ke mantannya, Oke. ke pacarnya. Kok tapi ada mobil yang dikasih. Jadi Dia tuh sampai cerita tahu mobil semuanya loh. mobil cewek gue Oke. dia tahu gitu. Jadi kayak ya udah Iya. temen banget lah. Jadi Iya. bener-bener kayak semua apapun yang dia perbuat terhadap pacarnya dikasih tahu ke gue gitu loh. Dan gue kayak fun aja. Bodoh sekali kita ini. Ya apa malu Pak, saya 13 tahun pacaran ya Bu ya. Terus tiba-tiba gagal nikah, terus aku kayak hati ini sepi banget, kosong banget gitu. Jadi kalau ada yang masuk ya hayo masuk aja lah. Jadi konsepnya udah begitu aja gitu loh. Dia 13 tahun. Iya. Ya Jadi kalau Allah. dia cerita tentang pacar atau apa, di satu sisi aku menikmati cerita itu, tapi di satu sisi agak sakit juga. Terus jadi kayak,
Dibilang Kino sakit, nggak enak badan, tapi ada mobil di sini, ada apa yang kalian perbuat di dalam itu. Akhirnya aku kayak, aku mau ke kamar Kino, yang mana sih kamar Kino? Aku bilang, Mbak nggak bisa Mbak gitu, Mas Kino tadi titip sakit, nggak mana, akhirnya aku masuk, bener-bener masuk. Terus pas aku ketok, iya ada mantannya. Udah dari situ dua-duanya menjauh, dia yang jauh, pacar gue juga mutusin, udah dari situ mesti milih yang mana nih antara satu yang gue kejar. Ya udah gue kejar dia abis itu. Untung aku mau sama kamu Mas. Iya tapi kan nggak gampang ketemu orang tuanya dulu. Sempat datang ke rumahnya dia nggak mau ketemu, diceramahin sama orang tuanya, lumayan lah gitu. Nggak segampang itu gitu dapetin, ya udah tapi. Intinya jodoh ya. Iya digampangin aja segala macam. Iya, Digampangkan gitu. Sampai ada kejadian gini nih, lagi jalan-jalan sama dia nih, set ke mall ngeng, lagi mau parkir basement, tiba-tiba, hah, kita pindah mall yuk, ngomong ke dia, kenapa? Ada mobil dia gitu. Seringan itu loh. Terus aku kayak, oh ya udah yuk gitu. Ya cari tempat lain gitu, ya ampun. Karena dulu aku kayak, ya udahlah ya, siapa tahu nanti ada mukjizat Allah gitu. Jadi di otak gue tuh kayak, siapa tahu nanti ada pertolongan Allah, apakah dia yang putus sama pacarnya atau tiba-tiba di tengah jalan aku ketemu orang lain yang jauh lebih baik gitu. Yang penting kayak hati-hati ini ada yang mengisi lah, ada teman-teman nonton. Karena aku tuh hobi banget kan nonton bioskop gitu, jalan-jalan ke mall. Jadi terus kayak gua ada temennya deh ya. Secara kan saya anak tunggal, teman saya udah pada nikah semua gitu. Jadi kayak bingung, gua harus kemana kalau mau jalan-jalan. Masa sama emak lagi, udah 24 jam sama emak gua mulu ya kan. Gitu. Bahkan sampai orang tuanya tahu statusnya, maksudnya deket sama gue dan gue masih punya pacar, tahu. Oh maksudnya mungkin ya kalau misal keluarga nganggepnya ya sahabat aja. Iya, nah itu dia juga Iya, mungkin yang aku belajar ya. Jadi ini bukan mau membongkar kejelekan atau apapun. Jadi dulu yang gue pacaran lama itu sebenarnya nyokap gue tuh berat gitu loh. Jadi selalu bilang kayak, Gina nggak bisa cari yang lain nggak sih? Kayaknya Gina nggak akan bahagia nih sama yang ini kalau menurut mama gitu, kayak gitu-gitu udah sering kayak gitu. udah, tapi aku tetap kayak hajar aja gitu sampai ada momen aku tunangan sama dia juga, tapi prosesnya nggak berjalan baik gitu. Di situ mama aku udah kayak, ini tuh menurut mama udah pertanda dari Allah, kayaknya memang bukan dia lagi, nah udahlah gitu. Tapi aku tetap kayak enggak, oke, terus sampai akhirnya gagal nikah, ya udah gitu. Jadi aku baru di situ kayak, iya lagi omongan ibu ya nomor satu gitu. Ya udah akhirnya begitu aku gagal nikah, ada beberapa yang berdatangan, yang mau kenalan gitu-gitu, aku selalu jadi ke mama dulu. Nih lihat orang ini mah, gimana menurut mama? Oke, Trauma ya iya sih. mama aku kayak, ya oke gitu. Nah waktu dia mama aku sempet kayak, mungkin kayak ya mungkin dari secara fisik ya lumayan kali ya gitu. Kok manis ya mungkin gitu. Terus aku bilang kayak Kayak Korea ini. Iya, terus habis itu mama aku sempat bilang tapi dia punya pacar mas sekarang gitu. Dan mama aku kayak nggak shock yang kayak apa Gina kerebut anak pacar orang, atau aku nggak bilang gitu. Mama aku tiba-tiba cuman kayak, oh dia punya pacar. Ya udah kalau emang Gina seneng jalanin, maksudnya kayak berteman sama Rizky, kan manggilnya Rizky, kayak ya udah Gina jalan aja nggak apa-apa, mama doain, Gina juga berdoa, nanti biar Allah yang tunjukin. Loh emak gue kenapa begitu tiba-tiba? Udah Jadi feeling gue kayak, banget gitu ya, udah serem jadi Gina gitu. nggak apa-apa sama Rizky, nggak apa-apa. Mama berdoa juga biar Gina dikasih keselamatan gitu, maksudnya kalau emang dia anak baik ya dimudahkan, tapi kalau emang enggak ya biar dijauhkannya secara baik-baik juga gitu. Yang penting mama ngelihat Gina kayak Gina happy sama cowok ini gitu. Gue lihat kayak, padahal status gue selingkuhan loh gitu. Terus setiap kali gue nangis ya, setiap kali misalnya ada sesuatu yang kayak dia abis nakal, atau misal kayak dia abis jalan sama ketahuan, abis jalan sama pacarnya, padahal itu kan memang pacarnya ya, gue yang selingkuhan ya. Nangis gitu. Dan mama aku tuh selalu jawabannya kayak, Gina doa, zikir lagi, tahajud, istiqoroh, pokoknya semua jangan ditinggalin. Nggak pernah ada kata-kata yang kayak udah tinggalin aja gitu. Sampai mamanya juga ada kepincut ya. Nggak tahu, bener-bener mama aku kayak Lebih ke "Oh, skill baik sih, banget lebih ke sih." skill. Jadi setiap datang ketemu mama, martabak har gitu. Salah. Kan riset dulu, oh orang Aceh, martabak har. Salah, ini dari Palembang. Oh iya. Aduh, iya gitu. Jadi intinya akhirnya kayak ya pokoknya gue nunggu yang diridoin sama ibu gue aja gitu. Akhirnya menikah. Tuh ya, tapi apapun itu ya
emang restu ibu ya. Iya. Iya, Penting benar. banget, penting banget. Maksudnya jangan macam-macam sama restu ibu. Maksudnya gini, kayak dulu mama papa aku nikah, Iya. itu kan gak direstuin sama orang tuanya mamaku kan. Iya. Karena memang kan papaku pada saat itu sudah pernah menikah gitu kan, Iya. muda kan. Ya nggak tahu lah, pokoknya pertimbangan orang tua ada yang setuju ada yang enggak gitu. Kalau ini tuh benar-benar nggak setuju. Ya ujung-ujungnya walaupun lama nikah dipisah juga kan, Iya, gitu iya, loh. iya, Itu iya. loh, walaupun kondisinya oma opa deket banget sama papa aku Iya, sampai iya. sekarang, tapi mungkin ada perasaan-perasaan yang pernah kenapa Iya, ya gitu iya, loh. iya. Kok dilarang nggak bisa, dan itu yang orang tua aku ajarin ke aku. Itu jadi kayak pengalaman ini diambil ibrohnya, nurut sama orang tua. Iya, gitu. itu akhirnya bener kudu nurut, apalagi sama ibu ya. Betul. Kalau bapak tuh cenderung kayak kalau Lebih papa aku ngikut kayak ibu. iya, kayak yang penting kayak gina senang ya udah. Kalaupun nggak ridho kayak ya udah nggak apa-apa lah, yang penting anak gue happy Iya, gitu. iya, Kayak gitu iya, kalau iya, iya. bapak Betul, gue setuju, tuh. setuju. Kayak perwakilan pertama dari Allah gitu. Iya, ibu udah. Benar, Lewat ibu dulu, kepanjangan gitu. tangan Allah ya, jadi kayaknya firasat-firasatnya sudah diberitahu Ya, gitu. intinya kan ibu pengennya yang terbaik buat anak. Iya, Benar, betul. betul. Nah, kalau kalian itu kan seru nih. Cuman siapa yang paling dewasa? Lo kayaknya berdua lawak gitu loh. Masa nggak kelihatan aku sih? Enggak. Ah, iya Yang aja. paling dewasa. Iya aja. Padahal aku lebih tua loh. Iya, makanya. Iya, tapi ya Beda berapa tahun sih? beda Tahun lah, 11 11 bulan. bulan. Oh, Dia 85, aku 84. 11 Oktober bulan ya? 85, Beda 11 aku bulan. November 84 itu. tidak masalah. Nggak Siapa masalah. yang paling dewasa? Dulu sih kerjaannya gue berdua tuh berantem mulu lah. Berantem mulu, mungkin 2 hari sekali berantem, 2 hari sekali berantem. Di awal pernikahan. Pernikahan. Belum, Belum, belum aku waktu belum zaman nikah. pacaran. Iya. Oh. Itu juga sempat pertimbangan gue kayak nih orang kanak-kanak Bocah banget, banget. yoi. Kayak dikit-dikit ngomel, udah gitu ditambah lagi. Dulu kan kita kan masih ya belum tobatnya, masih pakai baju mini-mini, apa gitu cantik. Tiap kali pakai baju ketat dikit, mini dikit diomelin. Pokoknya kayak salaman sama cowok gitu, kayak dulu kan masih cipika-cipiki, diomelin. Jadi kayak kita di TV dipantau dulu ya kan. Ya salam, ya Allah, gue pakai baju kebuka dikit salah. Kesentuh cowok dikit salah, apa salah, terus nggak balas WhatsApp salah. Kayak aku kan anaknya agak slow respon ya dari zaman dulu, jadi kayak kemana, abis ngapain, ya salah. Seenggak dewasa Gua itu, sampai gue. kayak, Seenggak ya dewasa Allah, itu, set gue. nih orang dalam hati gue. Seposesif itu, cuman nggak tahu kenapa begitu setelah menikah tuh kayak pandangan gue lebih berat ke tanggung jawab. Aduh, yang kayak gitu-gitu udah nggak penting gitu. Tanggung jawab lu udah keluarga, bukan sama istri lagi gitu. Udah ada anak apalagi, sama istri bukan cuman untuk ngejagain di luar aja, tapi ngejagain untuk berdua dulu nih, stable dulu, gimana saling ngerti, saling paham gitu, saling ngejaga, saling menghormati gimana. Itu lebih ke situ sih. Dulu kan pikirnya berdua gimana caranya gue bisa senang-senang sama dia gitu. Oh, sekarang tuh udah nggak gitu. Iya benar, ada anak sih. Tapi ya. nggak tahu kenapa gitu. Itu ketika awal menikah sudah berpikir seperti itu atau Pelan-pelan aja, Pelan-pelan pelan-pelan ya? kayak dulu tuh kerjaan gue milih-milih, Pak. oh gitu, oke. Milih-milih. Kalau Ah. sekarang tuh kayak ayo deh. Karena mikirin gue punya tanggung jawab. Oke. Gitu, gue oke. punya tanggung jawab gitu. Ayo. Maksudnya lebih ke tanggung jawab gue oh ternyata jadi suami, jadi kepala rumah tangga, jadi bapak, tanggung jawab tuh paling berat ya gitu. Oh Bukan iya, cuma banget, melulu banget. cari uang, jauh ada yang lebih penting gitu. Di situ sih gue berubah. Jadi dewasa Gue merasa nih, ya, gitu. Tapi memang dengan ada anak, nggak tahu ya, gue juga ngerasa kayak gitu sih ketika udah punya anak, terus gue ngerasa juga lebih, oh ini ada anak gue, ada bini gue, gue kepala keluarga di sini dan kita bertanggung jawab dengan keluarga kita, keluarga kita ini kita yang bertanggung jawab kan sebagai Yes. pemimpinnya gitu kan. Nah banyak hal memang, jadi apa yang lo rasain mungkin dirasakan sama semua kepala keluarga sih Iya. sebenarnya ya, sebenarnya. Iya. Contoh paling ringkas kayak kalau berantem gitu, dia tuh sampai sekarang masih sering malas minta maaf. Ada, bisa Iya, maaf. kadang-kadang. Udah mulai bisa Iya. sedikit-sedikit. Iya. Ada lah. Ada bisa. Tapi gue nggak bisa nyalain juga sih. Kadang-kadang kan ternyata pas gue cari di kamus gitu, di kamusnya wanita tuh emang gak ada kata maaf gitu kan. Ada tapi halaman paling terakhir kecil banget di belakang. Emang nggak ada gitu. Nah gue kasih pengertian kayak kalau ada masalah berantem gitu ya diomongin aja.
Oke. Itu tuh dulu nggak pernah kita begitu berantem diem, plus hilang bisa Iya, seminggu. kita tuh bintangnya kan sama ya. Jadi udah gitu kayak sama-sama keras, udah gitu kalau berantem kita kayak ngilang aja Ngilang, dulu kalau udah. pacaran. Oh. Nah, setelah Tapi rumah pas married, tangga, Setelah rumah tangga, aku tuh tambah hilang. Jadi inti pernikahan itu apa? Aku masih suka susah ya, masih suka gengsi, masih diem gitu. Tapi dia tuh suka yang mendatangi gitu, kayak mau marah sampai berapa lama gitu. Apalagi kalau dia sudah mulai mengeluarkan kata-kata kayak ngapain sih isinya rumah tangga kita misalnya ngomel-ngomel, kan gak ada yang tahu umur sampai kapan ya. Kenapa nggak mengisinya dengan yang happy-happy aja gitu. Nah kalau udah gitu aku udah mulai kayak oke, baik. Iya, diomongin gitu, salahnya di mana, terus harus gimana. Kalau Iya, salah ya iya. minta maaf. Tapi gitu. iya sih, pasti kayak mungkin orang banyak yang masih paranoid dengan pernikahan ya. Iya. Padahal dengan kita nikah dan kita pendewasaan diri, kita berubah semua juga. Iya, Iya sih, itu tuh jauh bener. dari kita banget yang namanya minta maaf tuh. Nggak pernah dulu. banget. Iya, berubah, betul. Ya pendewasaannya setelah Iya. nikah ya. Tiba-tiba gue berjilbab, nggak kasih tahu manajer apa-apa, off air semua dibatalin. Aku sampai kayak astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba apa nanti lagi mas pakai jilbab? Gue tuh tanpa disadari masih menyimpan barang-barang dari mantan gue. Tahu nggak salah satunya misalnya ada handuk pemberian dari mantan gue, ada namanya. Dia nggak marah, dia pakai buat keramas. Gokil nggak bini gue tuh? Kejadian sama kamu, Wisnu yang nemuin gimana? Coba. Wisnu yang nemuin? Ya, Wisnu yang Dibakar! Apanya dibakar? Guenya kayaknya dibakar.